DVT atau deep vein thrombosis itu apa? Hanya masuk ke dulu. DVT adalah kondisi di bekuan vein thrombosis. Bekuan darah di vena dalam biasanya. Adanya ya trombosis atau trombus atau bekuan darah pada vena. Ya, terutama banyak ditemukan di ekstremitas bawah. Ya, makanya namanya deep vein thrombosis. Ada trombosis atau trombus. Ya, bekuan darah pada vena. Kenapa? Banyak ditemukan pada ekstremitas bawah. Nah, deep vein thrombosis itu sebetulnya kalau secara manifestasi klinis dia tidak menimbulkan gangguan gerak dan fungsi. Tapi kalau deep vein thrombosis itu terjadi pada ekstremitas bawah, ya, di vena, biasanya di vena gastrocnemius, ya, itu bisa mengakibatkan nyeri. Dan kalau trombus itu terus terbentuk, kemudian ada faktor yang menyebabkan bekuan darah tadi lepas menjadi emboli. Emboli itu adalah bentuk lebih kecil daripada trombus. Ya, emboli itu nanti dia bisa berjalan-jalan mengikuti aliran darah. Kalau ada di vena, dia mengikuti aliran darah balik vena kembali ke jantung. Kalau emboli itu tadi nyasarnya ke pembuluh darah jantung, dia bisa menempel di dinding pembuluh darah jantung, mengakibatkan penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, makanya hati-hati ketika kalian menemukan kondisi dia nyeri, itu ciri-cirinya DVT adalah nyeri pada gastrocnemius tapi di dalam. Jadi terasanya itu nyerinya di dalam, jadi bukan nyeri yang superficial, dan di lokasi yang lokal atau satu titik, tidak menjalar. Biasanya ciri-cirinya seperti itu. Kemudian tes apa yang bisa kita lakukan untuk menilai apakah ada indikasi DVT atau tidak? Tesnya adalah human sign tadi. Posisinya adalah fleksi hip, ya, posisi ekstensi ini, kemudian fleksi hip, sedikit dorsifleksi ankle, nggak usah full, sedikit saja, mungkin sekitar 10 sampai dengan 20 derajat, ya. Kemudian kita palpasi pada muscle-nya, ya, atau gastrocnemiusnya, di muscle belly-nya, ya, kita remas. Kemudian ketika pasien merasakan nyeri di dalam gastrocnemius, ya, itu mungkin mengindikasikan adanya DVT. Boleh ditambah dengan provokasi, dorsifleksi ankle-nya ditambah, ya, kemudian di squeeze atau diremas lagi muscle belly-nya. Ya. Hati-hati dengan posisi dorsifleksi ankle. Makanya tadi saya menyebutkan dorsifleksinya tidak usah maksimal, karena dengan dorsifleksi yang maksimal ini akan mengakibatkan, ya, kontraksi dari gastrocnemius. Kalau gastrocnemiusnya berkontraksi secara berlebihan, kalau trombusnya itu pada kondisi yang dia gampang lepas, itu bisa mengakibatkan trombus tadi lepas. Kalau nanti dia mengikuti aliran darah balik sampai ke otak atau sampai ke jantung, ya, itu bisa menempel di pembuluh darah yang lainnya. Makanya hati-hati ketika memberikan gerakan dorsifleksi ankle. Di beberapa literatur juga menyebutkan sebetulnya tes ini termasuk tes yang cukup berbahaya untuk menentukan diagnosa DVT, karena kemungkinan trombusnya lepas tadi kalau kita nggak tahu kondisi pasien. Makanya biasanya DVT juga lebih banyak ditekankan dengan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan medis, terutama pemeriksaan yang bertujuan untuk melihat kondisi pembuluh darah atau angiografi. Apakah di situ ada sumbatan atau tidak, ada trombus atau tidak. Dan biasanya juga melihat pada faktor lain, faktor risiko lain yang bisa menyebabkan munculnya trombus. Salah satunya adalah hipertensi dan kolesterol yang tinggi. Karena kolesterol yang tinggi itu nanti bisa mengakibatkan plak di pembuluh darah, ya, yang bisa membuat trombus tadi itu menempel di dinding-dinding pembuluh darah. Makanya hati-hati dengan faktor-faktor risiko tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Itu termasuk penyakit yang bahaya, Bu?
Ya, kalau kita, karena kita nggak tahu kapan trombus itu bisa lepas dan menempel di pembuluh darah yang lain. Ya, kalau nyangkutnya di pembuluh darah yang tidak vital, ya tidak masalah. Tapi kalau dia sampai di pembuluh darah jantung, nempelnya di vena jantung, ya itu yang berbahaya. Ya. Tes yang kedua, Thomson test. Tes ini digunakan untuk mengetahui apakah ada ruptur tendon Achilles. Kemarin masih ingat ya, sprain dan strain itu dibedakan menjadi berapa grade? 3 ya. Grade pertama apa? Stretch Ya, atau terulur, kemudian grade 2 robek sebagian, grade 3 putus. ruptur ya. Tidak hanya di ligamen, tendon juga bisa mengalami kondisi ruptur tendon. Pertanyaan saya adalah, tendon Achilles itu punya otot siapa? Tendon otot siapa? Tendon otot apa kok? Tendon otot siapa? Randy ke berarti ya. Gastrocnemius ya. Dan soleus ya. Calf muscle. Berarti fungsinya gastrocnemius dan soleus untuk gerakan apa? Inverse. Plantar flexi ankle atau dorsiflexi ankle? Plantar flexi ankle. Ya, sekarang bayangkan kalau tendon Achilles ini putus. Ya. Gerakan apa yang tidak muncul? Dorsiflexi atau plantar flexi? Plantar flexi ya. Fungsinya gastroc dan soleus tadi kan untuk gerakan plantar flexi. Nah, kalau ini putus tendonnya, otot ini bisa menggerakkan plantar flexi enggak? Bisa. Tesnya juga seperti itu ya. Kita melihat apakah ada plantar flexi ankle atau tidak pada saat kita meremas gastrocnemius dan soleus. Nama tesnya tadi apa? Thomson Tes ya. Posisinya adalah supine lying, kemudian prone lying, kemudian kita squeeze atau kita remas calf muscle-nya. Nah, respon yang normal itu kan akan muncul gerakan plantar flexi ankle. Karena ketika kita meremas calf muscle ini akan ya menimbulkan kontraksi eksentrik atau konsentrik. Kalau memendek itu eksentrik atau konsentrik? Konsentrik dari calf muscle. Ya, respon yang muncul adalah plantar flexi ankle. Kalau ini putus, Achillesnya ruptur, ya, gerakan plantar flexi tidak muncul. Ya. Berarti kalau ketika kita meremas calf muscle tidak muncul gerakan plantar flexi ankle, ya bisa mengindikasikan adanya ruptur tendon Achilles. Sampai sini ada pertanyaan dulu? belum ada. Tes yang kedua, Ketiga. Posisinya bagaimana? Dengan ini menggantung pada posisi fleksi ini 90 derajat. Duduk Ren Duduk di ujung bed. di ujung bed. Mohon maaf, tolong. Aksinya bagaimana? Tolong juga sama Internal rotasi itu berarti gerakan inversi atau eversi? Inversi. Internal rotasi itu seperti ini atau seperti ini? Ini ya. dalam. Ini apa gini? Gini. Internal dalam. Ini apa? Ini apa gini? Piye? Ini ya. Ini inversi atau eversi? Versi Tadi yang diminta gerakannya apa? Berarti gerakan inversi apa eversi? Eksternal rotasi. Lah iya, eksternal berarti apa? Eversi. Ya, eversi ya. Iya. Gini ya. Iya. Iya toh? Iya. Betul toh? Iya.
Sudah? Oke, ulangi. Posisi pasien bagaimana? Duduk menggantung. di ujung bed pada posisi fleksini 90 derajat. Oke, kemudian Kemudian terapis berada di depan pasien, satu tangan memfiksasi ini, tangan lainnya menggenggam ankle pada posisi netral. netral ya. Sudah pada posisi dosis. Pelantar fleksi ankle. Kemudian gerakannya adalah eversi ya, atau eksternal rotasi ya. Ini kita fiksasi. Kemudian gerakannya adalah eksternal rotasi atau eversi. Yang digerakkan kalkaneusnya ya. Kelihatan ya rubahnya. Jadi awal posisinya adalah ankle-nya pada posisi normal, posisi anatomis. Kemudian satu tangan di kalkaneus, satu tangan memfiksasi di bagian distal ankle. Kemudian gerakannya adalah eversi. Ya, kalau gerakan seperti ini berarti kita memprovokasi ligamen apa? Di bagian lateral atau medial? Medial. Ya, medial. Tadi ada ligamen apa? Deltoid. Ya, deltoid ligamen. Dan satu ligamen lagi? Ligamen antara tibia dan kalkaneus. Kui mau wes ya. Tibia dan kalkaneus itu tadi termasuk dalam deltoid ligamen tadi. Kan ada tiga deltoid sampai 3 ligamen tadi ya yang disebut sebagai deltoid ligamen. Nih di bagian medial ini semua disebut sebagai deltoid ligamen kompleks. Ya. Kemudian selain untuk mengetes deltoid ligamen, gerakan ke arah eversi ini juga untuk menilai adanya patologis pada sindesmosis atau pertemuan antara tibia dengan fibula di bagian inferior, di bagian bawah. Ya, jadi ada dua untuk menilai adanya patologi pada sindesmosis inferior ya, antara tibia dengan fibula, dan menilai adanya sprain pada deltoid ligamen. Ya. Nama tesnya apa tadi? Schleicher test. Kemudian tes yang kedua terus keempat adalah anterior drawer test. Posisinya tiduran dengan ankle lantar fleksi. Posisi pasien adalah supine lying. Ya, kemudian ini bisa dilakukan dalam dua posisi ya. Mundur lagi, Randy. Mundur. Ini madam. Pada posisi supine lying, kemudian plantar fleksi ankle 10 sampai 20 derajat. Ya. Kemudian satu tangan memfiksasi pada bagian distal ankle, satu tangan pegang kalkaneusnya. Ya. Kemudian gerakannya adalah translasi ke arah anterior. Ya. Gerakannya adalah translasi ke arah anterior. Lagi itu. Jadi kayak diangkat gitu ya, Bu? Ya. Turun lagi, Randy coba mundur. Ini ya. 10 sampai dengan 20 derajat. Kita fiksasi, kemudian kalkaneusnya yang kita gerakkan. Kita translasikan ke arah anterior. Ya. Ke atas. Sini. Anterior. Ya kan anteriornya ke sana toh. Iya, maksudnya ditarik turun. Ya. Ini kan posterior, ini anterior ya. Tarik ke atas ya. Kalau posisinya seperti ini ke atas. Tapi kalau posisi anatomisnya kan ke anterior ya. Udah beda posisi tuh suka bingung arah. Ya. Anterior drawer test. Berarti untuk menilai ligamen apa? Anterior.
Kok ACL lagi? ACL sudah di sini ya, kita sudah move on ke sini. Ayo, sama-sama anterior driver test ya, tapi kalau dini digunakan untuk menilai anterior fibular ligamen ya, antara talus dengan fibula. Oke, udah sampai sini ada pertanyaan? Tes yang kelima, talartil tes. Duduk lagi Randy. Maaf ya. Duduk lah. Ya Allah. Posisinya mana? Mohon maaf. Posisi pasien duduk ujung bed, kemudian kaki menggantung, satu tangan terapis menstabilisasi bagian tibia, tangan lainnya menggenggam kalkaneus. Kemudian aksinya menggerakkan ke plantar fleksi ankle dan inversi. Ya, di sini ada dua gerakan. Ya, talar tilt, ya posisinya duduk di ujung bed, kemudian fleksi ini 90 derajat, kakinya menggantung, satu tangan fiksasi di bagian distal ankle, satu tangan di kalkaneus. Gerakannya adalah plantar fleksi dan inversi. Berarti ke sini ya. Kebalikannya tadi. Ya, plantar fleksi dan inversi. Ya. Berarti ini untuk menilai ligamen apa di lateral? Bagian lateral. Ada ligamen apa di situ? Ya, calcaneofibular ligamen ya. Saya ulangi ya. Talar tilt, posisinya duduk di atas bed 90 derajat, fleksi ini, kakinya menggantung, satu tangan menfiksasi di distal ankle, satunya di calcaneus. Ya, kemudian gerakannya adalah plantar fleksi dan inversi ankle. Ya, gerakan yang pertama. Kemudian talar tilt juga bisa dilakukan untuk menilai deltoid ligamen. Posisinya adalah sama, duduk menggantung, fleksi ankle 90 derajat, fleksi ini 90 derajat, kemudian aksinya bagaimana? Ini terapis menggerakkan plantar fleksi ankle, inversi dan eversi. Ya, Gerakan eversi digunakan ada dua gerakan ya. Kalau yang pertama tadi hanya plantar fleksi dan inversi. Dan ini untuk talofibular ligamen. Ya. Kalau yang gerakan kedua untuk deltoid ligamen kebalikannya. Plantar fleksi, kemudian inversi dan eversi. Ketika kalian mendapatkan ROM eversinya lebih daripada inversi, berarti mengindikasikan adanya sprain ya, pada deltoid ligamen. Ya, jadi dibandingkan antara, harusnya kan normalnya inversi ini lebih besar dari eversi ya, tapi ketika terjadi sprain pada deltoid ligamen, pada saat kita melakukan talar tilt, gerakan ke arah inversi dan eversinya lebih banyak ROM-nya, itu mengindikasikan sprain pada deltoid ligamen. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah. Belum. Jadi ingat lagi prinsipnya, kalau mau mengetes integritas ligamen, gerakannya adalah berkebalikannya. Ya, kalau mau ngetes integritas ligamen pada bagian medial, berarti gerakannya dibawa ke arah lateral. Begitu juga sebaliknya. Ya. Oke? Sudah? Sudah? Ya, digunakan untuk menilai sprain pada posterior. Apa ini kalau di belakang? Ligamen apa? Posterior. Talofibular ligamen ya. Di bagian posterior ada posterior talofibular ligamen. Posisinya sama dengan talar tilt tadi. Duduk menggantung, fleksi ini 90 derajat, satu tangan pada distal untuk fiksasi, satu tangan pada calcaneus. Ya, bedanya adalah pada posisinya fleksi ankle ya. Fleksi ankle seperti ini, dorsifleksi ankle, kemudian dibawa ke arah inversi. Ya. Gerakan dorsifleksi ini yang men-stretch
ligamen pada bagian posterior. Ya. Oke. Yuk, silakan.